menumbuhkan resiliensi. Nah, di jurus yang ketiga ini itu juga sangat penting supaya apa? Resiliensi itu, ada yang tahu resiliensi? Ya, jadi resiliensi itu adalah kemampuan seseorang yang mampu bangkit dari keterpurukan setelah mengalami kesulitan. Bahkan dia bisa lebih percaya diri dan lebih maksimal dalam menjalani hari-harinya. Itulah yang namanya resiliensi, itu daya lenting, di mana dia mampu bangkit dari keterpurukan setelah dia mengalami kesulitan. Jadi resiliensi itu bukan bakat ya, beda dengan bakat. Kalau bakat itu adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Tapi kalau resiliensi itu kemampuan seseorang yang mampu bangkit setelah dia jatuh. Dan bahkan dia bisa lebih kuat. Itulah resiliensi. Kemudian di sini jaga konsistensi. Nah, di dalam jaga konsistensi ini itu adalah sangat penting. Kenapa sangat penting? Kalau kita tidak konsistensi itu kan konsisten ya kan? Kebiasaan baik yang biasa kita lakukan dan sering kita lakukan itu harus kita jaga. Jadi dengan kita menjaga konsistensi yang sudah ada, kebiasaan baik yang sudah kita lakukan, sering kita lakukan, bahkan kalau bisa terjadwal, maka itu dapat membangun dan mendorong seseorang supaya lebih berpikir positif dan lebih tindakannya itu lebih ke positif, sehingga dia perlahan-perlahan dia bisa melupakan perbuatan-perbuatan yang negatifnya, karena tadi dia sudah menjaga. Dia sudah membuat kesepakatan pada dirinya sendiri dan dia sudah konsisten. Ini saya harus bisa. Saya ke depan harus seperti ini. Jadi dengan adanya konsisten, maka kebiasaan-kebiasaan itu akan sering dilakukan sehingga dapat membentuk karakter seseorang agar lebih baik lagi. Kemudian di jurus yang kelima ini adalah jalin koneksi. Nah, di dalam jalin koneksi ini kan sangat penting ya. Karena ketika kita tidak menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungan di sekitar kita, dengan rekan sejawat kita, maka kita tidak bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Makanya sangat penting di sini kita membangun komunikasi dan bersikap empati. Kita peduli terhadap lingkungan kita peduli terhadap orang-orang yang sekitar kita. Jadi dengan kita menjalin koneksi, maka insya Allah kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian sini bangun
melalui jurus kenali potensi ini kita mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa kita. Ada yang ingin bertanya Bu terkait tentang gaya belajar? Ibu, tadi kan Ibu bilang kalau dalam BK ini ada 7 jurus gaya belajar. Jadi ya saya menanyakan juga kebiasaan di kelas kan anak-anak kan bermacam-macam sifatnya. Kadang ada yang bisa diatur, kadang ada yang nggak bisa diatur. Jadi bagaimana cara kita membuat kelas itu supaya tertata dengan rapi, supaya kelas itu bisa kita kontrol. Bagaimana cara kita membuat anak itu mau mendengar kita? Nah, di sini sangat penting kita ditumbuhkan resiliensi ya, di daya lenting, menumbuhkan daya lenting siswa itu ada di situ ada segitiga restitusi Bu ya. Dulu pernah juga saya sampaikan tentang terkait segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi itu di situ ada cara yang salah satunya yaitu dengan kita membuat kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas yang mana kesepakatan kelas itu jangan dari kita yang buat, dari siswa. Dari siswa. Karena sebagian ada mungkin membuat kesepakatan kelas dan ditempel di kelasnya, tetapi itu bukan kesepakatan siswanya Bu. Dari bukunya yang sudah dibuat kemudian ditempel. Jadi kalau misalnya ke depannya kalau bisa kesepakatan kelas itu dibuat kesepakatan bersama ya, namanya juga kesepakatan kelas kan. Jadi buatlah kesepakatan kelas sesuai dengan siswanya. Berarti dulu masuk kelas sebelum mengajar harus membuat kesepakatan. Iya, setiap ingin belajar kalau bisa buat kesepakatan kelas dulu. Dan untuk setiap kelas kalau bisa bentuk kesepakatan kelasnya bersama. Ini kira-kira poinnya apa-apa aja. Nah, kalau memang sudah fix ini, jelaskan juga konsekuensinya. Misalnya telat 5 menit konsekuensinya begini. Ini tempel. Tapi dengan catatan tetap harus kesepakatan bersama. Jadi dengan begitu setiap siswa melakukan pelanggaran maka ingatkan dia kembali di segitiga restitusi itu ada yang namanya validasi tindakan. Kita membenarkan tindakan dia, kita mengingatkan, oh kamu sudah melakukan ini, hari ini kamu telat lagi. Semua orang mungkin pernah melakukan kesalahan, tapi, nah ada kata tapinya. Jadi kita mengingatkan kembali dia sudah melakukan kesalahan, benar dia sudah melakukan kesalahan, tetapi berikan dia cara supaya dia berpikir sendiri. Tapi saya yakin beri dia kepercayaan. Jadi dengan begitu mungkin siswa saya telah lagi depan saya harus begini. Jadi seperti itu kita diharapkan dalam segitiga restitusi itu siswa mampu merubah kebiasaannya sendiri dengan caranya sendiri. Begitu juga kita harus membangun kesepakatan kelas itu harus dengan catatan kesepakatan bersama. Jangan kesepakatan dari gurunya, kemudian DPR lihat kesepakatan kelas kita ya. Itu udah memaksa. Itu namanya paksaan. Jadi ketika siswa lihat, oh gini, oh saya nggak setuju. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, saya kan nggak sepakat. Tapi ketika kita sudah membuat kesepakatan bersama, kita mengingatkan kembali dia. Jadi kesepakatan kelas kita dulu, kita sudah sepakat ini. Jadi seperti itu. Baik, ada lagi? Mungkin dari siswanya ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau kesepakatan itu dilanggar gimana? Itulah. Kira-kira nih wali kelasnya. Misalnya wali kelas yang membuat kesepakatan. Tetapi ini catatannya bukan kesepakatan dari wali kelas ya, kesepakatan yang sudah kalian sepakati. Kemudian kalian langgar. Kira-kira gimana solusinya menurut kalian? Kalian udah buat nih kesepakatan sama gurunya, sama wali kelasnya, kesepakatan kelas. Kemudian kalian langgar salah satu poinnya misalnya, itu kira-kira gimana? Diberi hukuman sesuai dengan
menata situasi. Saya harapkan peserta didik mampu